Ini kita dalam acara cakap-cakap tentang Tuhan bersama dengan keluarga Imaging Ministry dan diwakili oleh saya Arliani Ginting. Nah, di malam ini kita punya tema yaitu indahnya hidup. Nah, kita akan lihat bersama-sama dan belajar bersama-sama tentang apa sih yang membuat hidup kita itu menjadi indah. Nah, dan apa saja yang akan kita ketahui tentang bagaimana cara-cara kita menciptakan kehidupan yang indah. Nah, untuk kita lebih ini lagi, mari kita berdoa dulu bersama-sama supaya apa yang kita sampaikan di malam hari ini, apa yang kita sharingkan di malam hari ini boleh kita pahami bersama-sama dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga setiap kita boleh memiliki kehidupan yang indah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat malam hari ini Bapak. Kalau malam hari ini kami boleh kembali bertemu Tuhan dalam acara live streaming Tuhan bersama dengan keluarga Imaging Ministry dalam acara cakap-cakap tentang Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan kami mau belajar bersama-sama bagaimana kami menciptakan Tuhan kehidupan yang indah bagi diri kami pribadi Tuhan, supaya kami boleh melihat bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga benar Tuhan, keindahan itu Tuhan benar-benar terpancar dari kehidupan kami dan orang lain juga boleh menikmati keindahan dari kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, dan juga Tuhan Engkau Allah yang menjamah setiap hati anak-anak muda Tuhan, bahkan orang tua yang mengikuti acara live streaming kami Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, hanya nama-Mu yang kami tinggikan dan hanya nama-Mu yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan setiap orang yang mengasihi Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Shalom semuanya, selamat menikmati hari Sabtu malam minggu. Saat ini kondisi di tempat ini sedang hujan, tapi saya percaya bahwa hujan itu berarti berkat Tuhan sedang dicurahkan bagi kita semuanya. Amin. Nah, malam hari ini kita punya tema namanya indahnya hidup. Nah, kenapa saya buat tema indahnya hidup? Karena saya mau berbagi dengan anak-anak muda semuanya dan juga orang-orang tua yang mengikuti acara live streaming kami ini tentang bagaimana keindahan hidup itu sebenarnya adalah sesuatu yang Tuhan rancangkan dan Tuhan rencanakan bagi kita secara pribadi. Nah, tapi kenapa kita tidak bisa menikmati keindahan hidup itu? Nah, itu semua mungkin karena segala sesuatu yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita itu tidak kita ikuti tahap demi tahapnya gitu loh. Nah, karena dari sejak semula Allah menciptakan kita untuk sesuatu tujuan yang indah. Nah, Tuhan mau kita punya kehidupan yang indah dan penuh dengan sukacita, amin, dan penuh dengan berkat. Nah, setiap orang pasti pengen punya kehidupan yang indah gitu, punya kehidupan yang bahagia, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan damai. Nah, seperti itu. Tapi sering sekali juga kita menghadapi bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan tidak terjadi sesuai dengan keinginan dan ekspektasi kita gitu loh. Justru mungkin yang kita hadapi itu berbanding terbalik dengan apa yang kita hadapi gitu loh. Nah, kalau umpamanya kebahagiaan itu dan sukacita itu sesuatu yang bisa kita beli, pasti semua orang pengen membelinya gitu loh. Kenapa? Karena sukacita dan kebahagiaan itu adalah sesuatu yang setiap orang pengen dapatkan gitu loh, pengen miliki gitu loh. Nah, tapi kan kebahagiaan dan sukacita itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita beli dengan uang gitu loh. Kenapa? Karena kekayaan yang kita miliki gitu loh, harta yang kita miliki, jabatan yang kita punya gitu loh, segala sesuatu yang kita punya, mungkin barang-barang branded yang kita punya gitu loh, pendidikan yang tinggi yang kita miliki gitu loh, nilai-nilai terbaik yang kita miliki, karir yang terbaik yang kita miliki, itu tidak menjamin bahwa kita punya sukacita. Kenapa? Karena sukacita dan kebahagiaan yang sejati itu hanya kita temukan di dalam Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan kan beberapa waktu ini kan banyak kita mendengar, mungkin beberapa waktu yang lalu kan kita banyak mendengar bahwa banyak loh artis-artis Korea gitu yang mereka lagi tenar, lagi top gitu, lagi bintang mereka lagi bersinar terang gitu loh. Tapi mereka juga banyak yang melakukan bunuh diri gitu loh. Nah, kenapa bisa hal itu terjadi? Kalau kita pikir-pikir kan mereka punya karir yang bagus gitu loh. Banyak orang yang mengidolakan mereka gitu loh.
Kalau masalah keuangan mungkin ya mereka pasti tidak akan kekurangan gitu loh. Mereka hidup bergelimang harta gitu loh. Segala sesuatu yang mereka pengen beli mereka bisa gitu loh. Apapun yang mereka pengen makan mereka bisa makan gitu loh. Mereka pengen beli baju apa juga mereka bisa gitu loh. Nah, bahkan banyak orang yang mengeluh-elukan dan mengidolakan mereka. Tapi kenapa mereka justru berakhir dalam kematian yang tragis, yaitu ya, dengan bunuh diri gitu. Nah, seperti itu. Berarti kan ada kesepian yang mereka rasakan yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun yang mereka punyai, apapun yang mereka miliki. Nah, seperti itu. Jadi makanya kita akan belajar malam hari ini apa yang perlu kita lakukan supaya kehidupan kita itu kita isi dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang manis, sehingga kita juga memberikan keindahan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita gitu loh. Kita menularkan keindahan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sukacita, keindahan dan sukacita itu adalah sesuatu yang harus kita ciptakan gitu loh. Jadi tidak bisa kita dapatkan dengan cuma-cuma atau dengan gampang begitu saja, enggak gitu. Contohnya nih, kita punya ruangan, atau mungkin kita lagi renovasi rumah, atau enggak usah rumah deh, kamar kita sendiri gitu loh. Kita pengen buat kamar kita itu menjadi tempat yang kita sukai, tempat yang tenang, tempat yang indah gitu loh. Nah, itu kan kita perlu daya dan upaya gitu loh. Kita mulai memikirkan, merancangkan catnya nanti kita buat warna apa ya gitu. Baru kira-kira nanti hordennya warna apa ya. Udah gitu spraynya warna apa ya, sarung bantalnya gimana ya yang saya buat ya. Baru hiasan-hiasan apa ya yang saya taruh ya supaya tempat ini menyenangkan dan indah buat saya gitu loh. Nah, jadi kita perlu daya dan upaya untuk menciptakan sesuatu keindahan gitu loh. Nah, mungkin juga kalau perempuan nih ya, yang cewek-cewek nih kan, kalau sebelum bepergian atau sebelum mungkin jalan-jalan gitu, atau sebelum pergi ke kampus, ke sekolah, atau mungkin pergi bekerja, pasti hal yang rutin kita lakukan adalah menjadikan diri kita menjadi indah gitu. Contohnya nih kan, selesai mandi kan pasti kan make upan. Nah, pakai bedak ini, pakai alas bedak ini, pakai foundation ini lagi, pakai segala macam perwarna pipi, ada lagi segala sesuatu yang di mata, semua lipstick apa segala macam. Kita buat itu untuk apa? Untuk diri kita menjadi indah gitu loh. Nah, jadi untuk sesuatu yang sifatnya tidak abadi aja kita perlu upaya untuk membuat sesuatu, membuat itu menjadi indah gitu loh. Apalagi kehidupan kita gitu loh, hidup kita ini gitu loh, yang mau kita buat jadi indah. Nah, itu kan keindahan hidup kita itu kan terlihat dari apa? Dari sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita gitu loh, dan juga apa yang kita lakukan bagi orang-orang di sekitar kita gitu loh. Nah, indah itu nggak mesti cantik gitu loh. Maaf. Nah, indah itu nggak mesti cantik gitu loh. Kenapa? Karena kalau orang cantik pun belum tentu bisa jadi dipandang jadi indah gitu loh. Tapi kalau umpamanya pribadi kita yang cantik gitu loh, hati kita yang cantik gitu, pribadi kita yang indah gitu loh, maka apa yang ada dalam hidup kita itu yang akan kita tularkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat bahwa wow gitu loh, maksudnya ini orang ada sesuatu yang spesial yang ada dalam dirinya gitu loh. Walaupun physically dia tidak sempurna, physically dia nggak cantik, tapi dengan pribadinya yang cantik itu orang akan melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda, yang luar biasa di dalam diri orang tersebut. Nah, jadi mari kita belajar gitu loh untuk menciptakan pribadi-pribadi yang indah dari diri kita gitu loh. Apalagi anak-anak muda gitu loh. Anak-anak muda, adik-adikku sekalian, adik-adikku semuanya, mari kita menjaga diri kita menjadi pribadi-pribadi yang indah gitu, yang berkenan bagi Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, supaya melalui hidup kita gitu loh, melalui hidup kita anak-anak muda sekarang nih ya. Karena kan anak-anak muda sekarang
kalian adalah generasi-generasi penerus bagi bangsa ini gitu loh. Jadi kalau kalian menjadi pribadi-pribadi yang indah, pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, maka kalian akan membawa bangsa ini kepada hal yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi mari kita koreksi diri kita, periksa diri kita gitu loh. Apa sih yang membuat diri kita belum menjadi pribadi yang indah gitu loh. Nah, salah satu penyebab kita tidak bisa merasakan keindahan gitu loh. Apa yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, mungkin kita kan dalam hidup kita itu kan selalu kan punya harapan gitu loh. Punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan gitu loh, yang mungkin susah untuk kita dapatkan gitu loh. Harapan kita mungkin setinggi langit, nggak masalah gitu loh. Memang kita harus tetap punya harapan dan punya cita-cita ya, karena kan kalau orang nggak punya cita-cita juga itu sudah masalah besar gitu loh, karena dia tidak punya arah dalam hidupnya. Nah jadi tapi gitu loh, yang membuat orang biasanya tidak bisa merasakan kebaikan dan keindahan yang Tuhan berikan bagi kita adalah karena apa yang dia harapkan itu tidak dia dapatkan gitu loh. Nah, salah satunya adalah ambisi yang terlalu berlebihan gitu loh. Nah, ambisi yang berlebihan itu contohnya nih kan, kita sebagai pelajar nih ya, sebagai anak-anak pelajar nih kan, kita sudah tahu kemampuan kita di bawah rata-rata ya kan, di bawah rata-rata. Udah itu kita juga nggak belajar gitu loh, kita juga tidak belajar dengan rajin, kita tidak belajar dengan tekun, kita tidak belajar dengan konsisten gitu loh. Tapi kita pengen gitu loh dapat prestasi atau nilai yang terbaik gitu loh. Kita pengen menjadi orang yang dapat peringkat yang pertama gitu. Kan itu kan ambisi yang terlalu berlebihan gitu loh. Nah, sesuatu yang tidak diikuti dengan usaha tadi gitu loh. Nah, kita punya cita-cita yang begitu tinggi gitu, cita-cita yang begitu hebat gitu loh. Tapi tidak disertai dengan usaha yang kita lakukan. Nah, akhirnya suatu itu tidak terjadi, kita kecewa dan kita malah menyalahkan Tuhan lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi ambisi yang terlalu berlebihan juga, sewaktu itu tidak tercapai, itu akan membuat kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita gitu loh. Nah, seperti saya bilang tadi kan, ketika kita punya ambisi atau punya target gitu loh, harusnya kita hitung dulu gitu loh kemampuan kita. Kita hitung kemampuan kita ya kan, kita hitung kemampuan kita, dan juga kita lihat dari kita hitung juga usaha-usaha yang bisa kita lakukan. Nah, sehingga nanti sewaktu kita membuat target, itu benar-benar target yang benar-benar bisa kita capai. Ya, tapi kan Kak, kita kan juga beriman gitu loh. Kita kan harus punya iman yang besar. Iya, memang kita harus punya iman gitu loh. Kita harus beriman yang besar, punya iman yang besar gitu loh. Tapi kita punya iman, tapi kalau kita nggak punya perbuatan atau tindakan yang sesuai dengan iman kita, ya sama aja nol gitu loh. Nah, kita pengen berhasil, kita berdoa nih setiap hari, Tuhan aku pasti berhasil, Tuhan aku pasti beruntung. Kita pakai semua ayat firman Tuhan gitu loh. Tuhan aku pasti juara 1 Tuhan, aku pasti dapat nilai yang terbaik Tuhan, aku pasti promosi Tuhan, aku pasti dapat posisi yang terbaik. Tapi tidak disertai dengan usaha gitu loh yang kita lakukan, ya sama aja nol gitu loh. Nah, jadi akhirnya yang kita imani itu tidak terjadi, dan akhirnya membuat kita kecewa. Nah, jadi kecewa dan menyalahkan Tuhan lagi gitu loh. Mungkin kalau saya di posisinya malaikat, saya akan bilang sama Tuhan, tengok nih Tuhan anakmu Tuhan, udah dia yang punya cita-cita nggak tercapai, dia nyalahin kau lagi Tuhan. Nah, misalnya seperti itu gitu loh. Nah, pada waktu kita membuat perencanaan itu, kita tidak melibatkan Tuhan lagi. Tapi waktu itu tidak terjadi, kita kecewa dan kita menyalahkan Tuhan. Nah, jadi mari kita melihat gitu loh. Kita koreksi diri kita, apa yang perlu kita perbaiki dari hidup kita gitu loh. Nah, memang kita harus punya harapan, punya cita-cita dan punya iman yang besar gitu loh. Tapi mari kita mulai menerapkan dalam hidup kita bahwa ketika kita punya harapan, punya cita-cita dan punya target, punya keinginan, maka kita juga harus sertai itu dengan perbuatan-perbuatan
yang akan mendukung gitu loh. Apa yang kita harapkan dan kita imani itu untuk terjadi gitu loh. Nah, jadi jangan hanya kita punya iman dan kita pakai ayat firman Tuhan, kita berdoa tapi kita tidak punya usaha. Nah, tidak boleh seperti itu gitu loh. Kenapa? Karena firman Tuhan juga bilang kan, orang yang tidak bekerja ya nggak usah makan gitu loh. Nah, jadi kita harus bekerja gitu loh. Maka Tuhan yang akan membuat apa yang kita kerjakan itu menjadi berhasil dan beruntung gitu loh. Jadi, nah ketika kita bekerja, kita berusaha, nah kita juga berdoa gitu loh, supaya Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan gitu loh. Supaya apa? Supaya Tuhan membuat apa yang kita kerjakan itu hasilnya berlipat kali ganda. Nah, itu yang benarnya. Nah, jadi kekecewaan gitu kan, atau mungkin seperti ini, kayak anak-anak sekarang ini kan baru penerimaan mahasiswa baru di kampus-kampus ya kan. Nah, mungkin adik-adikku sekalian ya kan, yang kalian kemarin ikut ujian SPMB ya, ujian masuk perguruan tinggi. Mungkin kalian pengen masuk UI, pengen masuk UGM, pengen masuk Undip, pengen masuk USU, pengen masuk universitas-universitas ternama dengan fakultas-fakultas yang terbaik. Tapi ternyata itu tidak terjadi gitu loh. Kalian tidak lulus di situ. Nah, kalian ya wajar gitu loh, manusiawi kalau kita kecewa, manusiawi kalau kita down gitu atau mungkin merasa sedih, itu manusiawi sekali gitu loh. Cuman kita jangan sampai dalam kondisi ini jadi menyalahkan orang lain gitu loh. Mungkin menyalahkan teman kita, orang tua kita, keadaan, kondisi, situasi yang ada. Apalagi kita nyalahin Tuhan, jangan gitu loh. Nah, kenapa? Karena saya belajar juga satu hal dalam hidup saya, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita gitu loh. Nih, apapun yang terjadi, kalau itu terjadi itu pasti karena seizin Tuhan gitu loh. Jadi tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita yang tanpa seizin dan setahu Tuhan. Bahkan Tuhan bilang kan, rambut di kepala kita aja gitu loh. Nah, Tuhan hitung gitu loh. Nah, Tuhan tahu dan cobalah kalau kita pikir-pikirkan rambut kita gitu loh, itu pun Tuhan tahu gitu loh, Tuhan hitung gitu loh. Nah, jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kalau kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, dengan keinginan kita melihat bahwa itu menjadi sesuatu hal yang buruk gitu loh. Tidak gitu loh. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu seizin Tuhan, dan juga itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita gitu loh. Nah, mari kita belajar bersama-sama gitu loh. Mungkin itu sesuatu yang tidak mengenakkan bagi kita. Mungkin itu sesuatu yang tidak menyenangkan bagi hati kita, bagi daging kita, bagi tubuh kita, bagi pikiran kita, bagi jiwa kita. Tapi mari kita belajar untuk melihat bahwa itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita gitu loh. Jadi tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita yang yang terjadi dengan dengan tanpa setahu Tuhan gitu loh. Dan satu hal yang pasti gitu loh, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan ada di situ bersama-sama dengan kita. Suatu kita jatuh gitu loh, suatu kita jatuh, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan Tuhan menopang kita, Tuhan mengangkat kita kembali gitu loh. Suatu kita tidak mampu lagi untuk berjalan, Tuhan menggendong kita. Kenapa? Karena Tuhan pengen dan Tuhan mau kita sampai kepada garis akhir dari panggilan hidup yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Nah, jadi jangan tinggal dalam kelemahan kita, jangan tinggal dalam keputusasaan kita, jangan tinggal dalam kekecewaan kita, dan jangan sampai gitu loh segala sesuatu yang sudah Tuhan rancangkan indah bagi hidup kita tidak sampai ke situ gitu loh. Jadi mari kita lihat diri kita adalah pribadi-pribadi yang indah. Nah, Tuhan kan bilang bahwa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan gitu loh. Jadi mari lihat diri kita itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, jadi jangan lagi kita mengeluhkan gitu loh, apalagi kan kondisi kita, physically kita gitu loh, keadaan kita, kondisi kita, keluarga kita, atau mungkin apapun yang kita miliki gitu loh. Jangan sampai kita merasa bahwa semuanya itu kurang, semuanya itu nggak sesuai dengan keinginan kita gitu loh. Tapi mari kita belajar untuk melihat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, saya ada merangkum gitu loh beberapa poin tentang
bagaimana caranya untuk kita menciptakan sesuatu yang indah bagi hidup kita gitu loh. Bagaimana kita meng-create gitu loh, menciptakan supaya kita itu menjadi pribadi-pribadi yang indah gitu loh. Nah, setidaknya inilah yang saya lakukan dan saya praktekkan dalam hidup saya gitu loh. Dalam beberapa waktu ini. Yang pertama gitu loh. Ketika kita mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan, yang tidak baik gitu loh. Baik itu perlakuan orang kepada kita gitu loh. Sikap orang kepada kita, perbuatan orang lain kepada kita gitu loh. Situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi gitu loh. Tempat yang tidak kita sukai, orang-orang yang tidak menyenangkan bagi kita, orang-orang yang tidak kita sukai gitu loh. Nah, saya belajar satu hal bahwa yang pertama yang saya lakukan adalah saya juga pernah melakukan kesalahan gitu loh, kesalahan dalam hidup saya untuk hal ini gitu loh. Ketika saya berada di suatu tempat gitu loh. Nah, tempat itu bukan tempat yang menyenangkan buat saya. Saya tidak suka tempat itu gitu loh. Orang-orang yang di situ pun satu pun saya tidak suka gitu loh. Saya tidak sukai dan akhirnya apa? Saya membentengi diri saya gitu loh. Saya membentengi diri saya dan saya tidak mau membuka hati dan diri saya bagi orang-orang yang ada di tempat itu. Sehingga apa? Sehingga tempat itu menjadi tempat yang sangat tidak menyenangkan bagi saya. Setiap kali saya mau datang ke tempat itu seperti sesuatu yang berat gitu loh, saya untuk melangkahkan kaki saya. Dan hari-hari yang saya lalui di tempat itu seperti benar-benar seperti kalau saya bilang neraka di bumi, benar-benar neraka di bumi gitu loh. Kenapa? Karena saya benar-benar tidak suka gitu loh dengan tempat itu. Saya menutup diri saya tembok diri saya tinggi-tinggi gitu. Saya bentengi diri saya tinggi-tinggi dan saya tidak mau bergaul dengan mereka gitu loh. Nah, dan itu terjadi selama hampir 2 tahun gitu loh. Sampai akhirnya saya membuka diri saya, pelan-pelan saya buka diri saya bagi mereka. Saya mulai belajar untuk mengenal mereka, perhatian dengan mereka gitu loh, mengasihi mereka. Sampai akhirnya saya bisa mengasihi mereka, mencintai mereka, dan mulai saya menyukai dan mencintai tempat itu, dan akhirnya tempat itu menjadi tempat yang menyenangkan bagi saya gitu loh. Nah, jadi ketika saya dipindahkan gitu loh, mutasi ke tempat yang baru, saya belajar satu hal bahwa saya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama gitu loh. Jadi sebelum saya pindah ke tempat yang baru, saya mulai berdoa buat tempat itu gitu loh. Nah, yang pertama yang saya lakukan adalah saya bersyukur buat situasi, kondisi, orang-orang, dan perbuatan dan perkataan orang bagi saya gitu loh. Nah, jadi saya mulai belajar untuk bersyukur gitu loh. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk dia, untuk apa yang dia lakukan buat saya, untuk sikapnya bagi saya, untuk perkataan dia, untuk apa yang dia lakukan, untuk semuanya gitu. Saya bilang saya bersyukur Tuhan untuk situasi ini, untuk saat ini Tuhan. Sekalipun tidak menyenangkan, saya bersyukur Tuhan. Sekalipun hati saya sepertinya hancur lebur gitu, tapi saya bilang Tuhan, saya bersyukur. Nah, mari kita belajar untuk bersyukur gitu loh, untuk situasi apapun, situasi sulit apapun yang sedang kita alami gitu loh. Karena sebenarnya gitu loh, kalau situasi itu tidak menyenangkan, pasti susah bagi kita untuk bersyukur. Tapi kalau umpamanya kita dapat nilai yang terbaik, kita dapat promosi, kita dapat kenaikan gaji gitu, atau mungkin kita dapat hadiah, pasti selalu ya kita akan bilang, wow terima kasih, aduh Tuhan baik, apa segala macam, pasti kita bilang seperti itu gitu loh. Tapi kalau umpamanya situasinya tidak baik, masih bisakah kita mengatakan bahwa Tuhan baik? Nah, itu yang paling penting gitu loh. Ketika keadaanmu tidak baik, ketika kondisimu, situasi yang kamu hadapi itu bukan sesuatu yang baik, masih bisakah kamu mengatakan bahwa Tuhan terima kasih engkau baik Tuhan? Nah, masih bisa enggak kita mengatakan hal itu gitu loh. Nah, jadi mari kita belajar gitu loh. Bukan hanya mau menerima yang baik aja dari Tuhan gitu loh, tapi kita juga belajar untuk menerima ketika kondisinya tidak baik, tapi kita tetap melihat bahwa itu sesuatu yang baik buat kita gitu loh. Kenapa? Karena sewaktu doa kita gitu loh, apa yang kita harapkan itu tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita, lihatlah bahwa Tuhan punya rencana di situ gitu loh. Kenapa? Karena kalau semua yang kita doakan, semua yang kita harapkan itu terjadi,
maka bisa jadi kita justru menjadi sombong gitu loh. Kita justru menjadi pongah. Kita justru bisa menjadi orang-orang yang tidak tahu bersyukur lagi gitu loh. Tapi ketika kita menghadapi gitu loh situasi di mana kondisinya tidak baik gitu loh. Nah, kita mulai datang lagi kepada Tuhan. Kita mulai berseru lagi kepada Tuhan. Dan mari kita belajar gitu loh. Bukan menuntut kepada Tuhan, tapi mari kita belajar mengatakan bahwa Tuhan, terima kasih Tuhan untuk saat ini, untuk kondisi ini, untuk situasi ini, untuk orang-orang yang jahat kepada saya Tuhan, yang berbuat jahat kepada saya Tuhan, terima kasih buat mereka Tuhan. Mari kita mengucap syukur gitu loh. Nah, memang sulit, tapi mari kita belajar untuk melakukannya dan mempraktekannya dalam hidup kita. Kenapa? Karena saya juga belajar satu hal, bahwa mengampuni itu sesuatu yang sulit untuk kita lakukan, tapi itu perintah Tuhan. Dan ketika kita mengampuni, maka satu hal yang pasti, bahwa kita dimerdekakan. Kenapa? Karena sewaktu kita tidak mengampuni, maka kita sedang menawan diri kita sendiri. Kita sedang memenjarakan diri kita gitu loh. Tapi sewaktu kita mengampuni, maka kita melepaskan tawanan, yaitu diri kita sendiri. Jadi mari kita belajar bersama-sama gitu loh, untuk kita situasi apapun yang kita hadapi, kondisi apapun yang kita hadapi, mari kita belajar mengatakan bahwa Tuhan Engkau baik, dan melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Karena kita tidak berhak untuk menghakimi mereka, karena penghakiman itu adalah miliknya Tuhan. Bagian kita hanya mengampuni. Oke, adik-adik semuanya, anak-anak muda semuanya, mari kita belajar bersama-sama. Nah, yang kedua, berdoa bagi orang-orang yang akan bersama-sama dengan kita nantinya. Nah, kita berdoa gitu loh. Mungkin orang itu tidak menyenangkan, kita tidak sukai gitu loh. Tapi mari kita berdoa bagi dia. Tuhan, terima kasih buat si A, terima kasih buat si B, terima kasih buat si C, terima kasih buat ini Tuhan, terima kasih buat dia Tuhan, yang akan bersama-sama dengan saya nantinya, yang akan menjadi partner saya, yang akan menjadi tim saya, yang akan menjadi teman saya, yang akan menjadi rekan kerja saya, yang akan menjadi teman sebangku saya, yang akan menjadi teman satu kelompok saya. Terima kasih buat dia Tuhan, saya mengucap syukur buat dia Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi sewaktu kita melakukan hal itu gitu loh, tanpa kita sadari, nah kita sudah membuka hati kita, membuka diri kita bagi dia gitu loh, bagi orang-orang yang akan bekerja bersama-sama dengan kita, atau mungkin satu kelompok dengan kita di sekolah kita gitu loh. Nah, kita mulai berdoa buat mereka gitu loh. Nah, mungkin juga kalau di sekolah kan, satu kelas gitu kan, ada juga orang-orang mungkin yang teman-teman yang kita tidak, saya nggak suka loh sama anak ini, saya nggak suka sama si Betty ini, saya nggak suka sama si Daniel, saya nggak suka sama si Johannes, saya nggak mau satu kelompok sama dia. Tapi sewaktu mempunyai pembagian kelompok, kita satu kelompok sama dia, kalau kita turuti hati kita yang tidak suka ini tadi gitu loh, bisa jadi nanti kita malah nggak bisa bekerja sama dengan dia. Nah, yang rugi siapa? Kita sendiri gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita satu kelompok, berarti kan nanti kita akan selalu bersama-sama untuk mengerjakan tugas kita gitu loh. Kan jadi tidak menyenangkan tempat itu kalau kita tidak suka sama orangnya. Tapi sewaktu kita belajar untuk, Tuhan terima kasih buat Johannes Tuhan, terima kasih buat Daniel Tuhan, terima kasih buat Betty Tuhan, aku gak suka sebenarnya sama dia Tuhan, tapi Tuhan aku satu kelompok sama dia Tuhan, aku melepaskan damai sejahtera Tuhan bagi dia Tuhan, dan juga bagi hatiku Tuhan. Dan ya, kita doakan yang baik gitu loh, kita akan bekerja sama dengan dia. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga berdoa buat situasi dan tempat yang akan kita tuju gitu loh. Nah, jadi kita mulai gitu loh, berdoa buat tempat yang akan kita tempati gitu loh. Maksudnya kan kita mendoakan, ya kita melepaskan berkat gitu loh bagi tempat itu. Melepaskan berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita, semua gitu, kemurahan, kebaikan. Kita berkati tempat itu gitu loh. Supaya apa? Supaya suatu kita datang ke tempat itu nanti gitu loh, tempat itu menjadi tempat yang menyenangkan dan benar-benar berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, semuanya sudah Tuhan sediakan di situ. Nah, seperti itu. Jadi bersyukur itu sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, tapi susah sekali untuk kita lakukan gitu loh. Kenapa? Karena itu tadi saya bilang, kita hanya bisa bersyukur untuk situasi yang baik gitu loh, untuk situasi yang menyenangkan, situasi
situasi yang situasi yang menguntungkan gitu loh. Tapi kalau keadaannya tidak menguntungkan, keadaannya tidak baik, susah bagi kita untuk bersyukur gitu loh. Nah, yang ada keluhan gitu loh. Kita akan mengeluh, aduh tempatnya begini, orangnya begini, ini begini. Semua kita keluhkan gitu loh. Semua salah di mata kita gitu. Tapi suatu kita belajar untuk bersyukur, maka kita akan melihat situasi dan kondisinya akan berubah gitu loh. Nah, yang keempat, mengucapkan hal-hal yang baik untuk tempat dan orang-orang yang akan kita jumpai gitu loh. Nah, jadi dulu saya juga sering melakukan ini gitu loh. Maksudnya gini, saya kalau nggak suka sama orang ya kan, atau nggak suka sama tempatnya, saya akan bilang dia tuh kayak gini, dia memang kayak gini. Nah, segala hal yang buruk gitu loh. Segala hal yang memang dia jahat, memang dia ini segala macam. Nah, kita mulai keluarkan hal-hal yang jahat gitu loh, mengatakan hal-hal yang jahat gitu loh. Tapi mari kita mulai belajar gitu loh dari saat ini gitu loh. Untuk orang-orang yang kita tidak sukai pun, mari kita belajar untuk mengatakan hal-hal yang baik tentang dia. Nah, mungkin untuk saudara kita ya, saudara kita di rumah, punya kan kakak kita atau adik kita, memanglah dia ini udah penjorok ya kan, nggak rajin, udah gitu di sekolah juga nggak pinter gitu kan, udah tuh suka makein baju kita lagi, menjengkelkan ya kan, segala macam. Nah, kalau kita terus mengatakan hal-hal yang buruk tentang saudara kita, maka dia pun akan tetap menjadi buruk, dan kita juga, hati kita pun setiap melihat dia akan tetap jadinya negatif gitu loh, mengeluarkan aura negatif untuk dia gitu. Tapi mari kita mulai belajar untuk mengatakan dia ini baik ya kan, dia pembersih, dia pinter, dia perhatian. Nah, mengatakan hal-hal yang baik gitu loh. Nah, setidaknya kalau kita mengatakan hal-hal yang baik gitu loh, kondisi hati kita pun akan berubah gitu loh. Apalagi untuk tempat yang akan kita tuju gitu loh. Mari kita mengatakan hal-hal yang baik untuk tempat itu. Tempat itu tempat yang luar biasa. Tuhan ada di situ. Tuhan akan membuat tempat itu menjadi tempat yang terbaik. Ada kemurahan, ada berkat Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Kita mengatakan hal-hal yang baik gitu loh. Mari kita belajar untuk berhenti mengatakan hal-hal yang tidak baik, mengatakan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan melalui mulut kita. Tapi mari kita mulai mengatakan hal-hal yang berkat gitu loh, hanya berkat yang kita keluarkan dari mulut kita. Nah, yang kelima, menghitung semua kebaikan dan berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita gitu loh. Nah, jadi mari kita hitung gitu loh. Nah, kadang-kadang kan kita kalau umpamanya situasi kita sudah sangat-sangat tidak baik gitu loh. Kadang kita tidak mengingat gitu loh kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan lakukan bagi kita di masa yang lalu gitu loh. Kenapa? Karena hari ini kita sudah punya kesesakan yang menurut kita, aduh nggak ada jalan keluar lagi gitu loh. Aduh ini berat sekali, aduh ini susah sekali, saya nggak sanggup lagi menanggungnya. Nah, kita kan kadang-kadang suka mengatakan hal yang itu kepada diri kita sendiri. Kita mensugesti diri kita sendiri bahwa kita tidak mampu. Padahal kan Tuhan bilang bahwa kita tuh lebih daripada pemenang gitu loh. Sedangkan menang aja udah luar biasa, tapi Tuhan bilang kita lebih daripada pemenang. Apalagi anak-anak muda gitu loh, kamu lebih daripada pemenang. Anak-anak muda semuanya, kamu semuanya lebih daripada pemenang. Jadi jangan menjadi orang-orang yang kalah gitu loh. Jadi jangan menjadi orang-orang yang lemah. Lihat dirimu gitu loh. Seperti saya bilang tadi di awal bahwa kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi mari kita lihat pribadi Allah dalam diri kita. Bukan diri kita gitu loh, tapi pribadi Allah. Dan roh Allah ada dalam diri kita. Nah, roh yang Tuhan taruh dalam diri kita itu lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia ini. Dan Tuhan bilang bahwa Tuhan sudah mengalahkan dunia ini. Jadi kita juga harus mengalahkan gitu dunia ini, bukan kita yang dikalahkan gitu loh. Jadi jangan biarkan diri kita diintimidasi. Jangan biarkan diri kita ditakut-takuti gitu loh. Maksudnya memandang diri kita kecil, nggak bisa, saya nggak mampu, kita tidak berani keluar dari zona nyaman kita. Jangan gitu loh. Mari kita belajar untuk melihat bahwa apapun gitu loh yang kita hadapi, seperti tadi saya bilang di awal bahwa Tuhan ada di situ, dan Tuhan yang akan memegang tangan kita dan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Nah, jadi di sini saya bilang tadi bahwa mari kita menghitung berkat yang
Tuhan sudah berikan bagi kita gitu loh. Kita lihat kebaikan-kebaikan Tuhan gitu bagi kita, bagi keluarga kita, bagi apa yang kita miliki saat ini gitu loh. Nah, satu hal yang membuat orang kadang-kadang susah untuk bersyukur dan bersuka cita adalah karena dia melihat gitu loh dan menginginkan apa yang tidak dia miliki gitu loh. Contohnya, dia punya mobil Kijang Innova gitu loh. Tapi dia pengennya mobil Fortuner gitu loh. Dan dia memfokuskan dirinya kepada mobil Fortuner ini aja gitu loh. Pengen itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak bisa menikmati dan mensyukuri Kijang Innova yang sudah dia miliki gitu loh. Nah, begitu juga dalam hidup kita gitu loh. Yang membuat kita bersuka cita adalah karena sukacita itu bukan sesuatu yang tergantung dari apa yang kita miliki dan tergantung dari situasi dan kondisi kita. Sukacita itu adalah sesuatu yang kita ciptakan gitu loh. Kita yang menciptakan sukacita kita gitu. Jadi tidak tergantung dari apa yang kita miliki. Jabatan kita gitu loh, pekerjaan kita, kesuksesan kita gitu loh, uang kita, semua yang kita miliki itu tidak bisa menjamin kebahagiaan atau sukacita yang kita miliki. Kenapa? Karena sukacita itu kita yang ciptakan gitu loh, hati kita gitu loh. Nah, jadi makanya saya bilang tadi bahwa ketika kita tidak bisa mensyukuri apa yang kita miliki, maka ya itu tadi kita tidak akan menjadi pribadi yang bersukacita. Padahal Tuhan memerintahkan kita untuk bersukacita. Itu perintah loh, sukacita itu perintah. Boleh kita baca di Filipi 4 ayat 4. Kita buka firman Tuhan karena dari tadi kita belum baca firman Tuhan ya. Nah, di Filipi 4 ayat 4 saya buka ayatnya. Nah, di sini dibilang Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Jadi bukan bersukacita hari ini, bersukacita sebentar, bersukacita kadang-kadang. Enggak, di sini firman Tuhan bilang, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi kita hanya bersukacita dalam Tuhan. Nah, sukacita karena Tuhan itulah sukacita yang abadi. Dan di sini dibilang lagi, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi bersukacita itu perintah gitu loh, bukan sesuatu yang kalau bisa ya kamu bersukacita ya. Enggak seperti itu gitu loh. Tuhan bilang apa? Bersukacitalah. Nah, kalau umpamanya itu perintah, sama seperti umpamanya kalau ada di kantor gitu loh, bos kita bilang kamu harus menyelesaikan ini ya. Berarti kan itu harus gitu loh, wajib kita kerjakan, wajib kita selesaikan gitu loh. Nah, ini juga seperti itu gitu. Tuhan memberikan perintah kepada kita, salah satunya adalah bersukacita. Jadi coba bilang samping kiri kananmu, bilang sama teman-temanmu, bilang sama sahabat-sahabatmu, sama orang tuamu, bersukacita. Bersukacita itu adalah perintah Tuhan. Jadi sesuatu yang harus dan wajib kita lakukan. Amin. Anak-anak muda semuanya, adik-adikku semuanya. Nah, jadi mari kita perintahkan kepada hati kita, kepada diri kita. Kalau kita tidak bisa bersukacita, bilang kepada diri kita, kepada jiwa kita, bersukacitalah. Makanya Raja Daud bilangkan kepada jiwanya, hai jiwaku. Nah, bersukacitalah dalam Tuhan, beria-ria dalam Tuhan. Maksudnya kita harus perintahkan diri kita untuk kita bersukacita gitu loh. Jadi makanya tadi saya bilang bahwa sukacita itu kita yang ciptakan gitu loh. Nah, kita yang buat. Kalau kita nggak ciptakan sukacita, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak bersukacita. Nah, jadi selanjutnya kita baca di Daniel 8 ayat 10. Nah, sukacita yang seperti apa gitu loh. Karena kan ada sukacita yang sementara. Contohnya nih kan, kita dapat nilai yang bagus, kita bersukacita juga. Tapi kan itu sifatnya sementara. Atau mungkin kita dapat hadiah gitu kan, kita juga bersukacita, kita juga senang, tapi sifatnya juga sementara. Atau mungkin kita mengalami promosi gitu, atau naik gaji gitu lah. Nah, itu juga membuat kita bersukacita. Yes, memang pasti kita bersukacita, tapi kan itu sifatnya sementara. Tapi suatu kita bersukacita dalam Tuhan. Nah, itu sukacita kita tuh permanen, sifatnya abadi gitu loh. Nah, coba kita baca di Daniel 8 ayat 10. Ini di kitab Perjanjian Lama. Daniel 8 ayat yang ke-10. Oh, maaf.
Nehemia ya, bukan Daniel ya. Nehemia 8 ayat yang ke-10. Nehemia 8 ayat 10b ya. Di sini dibilang, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dibilang the joy of the Lord is our strength, ya kan. Sukacita dalam Tuhan itu adalah kekuatan kita. Nah, jadi ketika kita bersukacita dalam Tuhan, maka itu adalah kekuatan kita. Itu yang akan membuat hati kita bersukacita, itu akan membuat hati kita kuat gitu loh. Jadi pastikan sukacita kita itu hanya karena Tuhan gitu loh. Sukacita kita itu karena kita memiliki Tuhan. Nah, dan ayat yang terakhir kita baca di Pengkhotbah 3 ayat yang 11. Pengkhotbah 3 ayat yang 11. Pengkhotbah 3 ayat yang 11. Nah, ayat 11a di sini dibilang bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, jadi percayalah bahwa apapun yang kita alami saat ini gitu loh, apapun keadaan dan situasi yang kita alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Dan ketika kita belajar untuk bersyukur, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ada 5 poin tadi. Yang pertama, bersyukur buat situasi, kondisi dan orang-orang, perbuatan, perkataan orang-orang bagi kita bersyukur buat itu semuanya. Yang kedua, berdoa bagi orang-orang yang akan bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, berdoa buat situasi dan tempat yang baru yang akan kita tempati. Yang keempat, mengucapkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif bagi orang-orang dan tempat yang akan kita jumpai. Yang kelima, menghitung segala berkat Tuhan yang kita miliki dan bersyukur untuk segala sesuatu yang kita punyai. Jadi bukan mengharap-harapkan dan menginginkan sesuatu yang belum kita punyai, tapi bersyukur buat segala sesuatu yang sudah kita punyai. Nah, mari kita belajar bahwa apapun situasi dan kondisi yang sedang kita alami saat ini, mari kita melihat bahwa itu semua untuk memproses diri kita untuk menjadi pribadi yang indah, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi-pribadi yang akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan mari kita melihat bahwa apapun yang kita alami saat ini, itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan pada waktunya nanti, mungkin saat ini kita tidak mengerti gitu loh, kenapa kita mengalami hal ini. Mungkin kita juga merasa tidak mampu gitu loh untuk situasi yang kita hadapi saat ini. Tapi lihatlah bahwa Tuhan pasti punya rencana yang baik buat kita semuanya. Amin, adik-adikku semuanya. Nah, atau mungkin bagi adik-adikku semuanya yang saat ini sedang kehilangan pekerjaan gitu loh, jangan putus asa gitu loh. Nah, jangan jadi lemah dan merasa bahwa kamu tidak punya masa depan gitu loh. Kamu tidak punya jalan keluar lagi untuk hidupnya kamu, nggak tahu lagi mau berbuat apa. Jangan gitu loh. Tuhan tetap punya rencana yang terbaik bagi kita semuanya. Seperti tadi dibilang bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, kalau belum indah saat ini, berarti saat ini belum waktunya Tuhan. Nah, jadi semua indah pada waktunya Tuhan, bukan waktu kita gitu loh. Jadi ingat, bukan waktu kita, bukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi jangan kita memaksa Tuhan untuk sepakat dengan kita gitu loh. Jangan kita memaksa Tuhan untuk menuruti keinginan kita, tapi belajar kita untuk mengikuti keinginannya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ditemukan menjadi pribadi-pribadi yang indah dan hidup yang kita hidupi menjadi hidup yang indah. Amin, adik-adikku semuanya. Nah, jadi mari kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga nanti orang-orang di sekitar kita boleh melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dari hidup kita gitu loh. Ada sesuatu yang lain dari hidup kita gitu loh. Yang spesial gitu loh dalam hidup kita, sehingga orang melihat bahwa wow,
ada hal yang indah dalam hidup kita, sehingga saya berharap gitu loh, kita semuanya gitu loh, anak-anak muda semuanya, benar-benar kita memiliki hidup-hidup yang indah dalam Tuhan. Jadi jangan lagi kita merasa bahwa aduh, hidup saya ini kok seperti ini, hal-hal yang jangan gitu loh. Mari kita mulai tinggalkan hal itu. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif. Tapi mari kita mulai memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik gitu, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan dalam hidup kita kepada masing-masing kita. Nah, mari kita saling mengingatkan dengan teman kita. Kalau teman kita mengatakan hal yang tidak baik, mari ingatkan dia, tegur dia dengan kasih gitu loh. Dan biar kita anak-anak muda semuanya ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang indah. Amin, dan memiliki hidup yang indah dan mengisi hidup kita dengan hal-hal yang indah. Amin. Amin, anak muda semuanya. Terima kasih untuk malam hari ini sudah bersama-sama dengan kami.